Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Tom, bagaimana dengan breakout sideways dan konsolidasi terbaik di time frame berapa? Tidak ada yang terbaik, Pak. Semuanya kita bisa kombinasi. Kalau terbaik tentu time frame yang besar di atas D1. Tapi kan kita tidak bisa trading jangka panjang kalau kita modalnya tidak terlalu banyak. Ya, sideways di M15 pun sama. Contoh begini, ini kalau dianggap sideways berarti breakoutnya di mana? Tarik garis seperti kotak, ini rectangle formation namanya. Berarti nanti breakoutnya harus di atas atau di bawah. Ya, tunggu nanti breakoutnya di atas atau di bawah. Ini sideways. Sideways itu konsolidasi bergerak naik turunnya sama atau hampir sama datar. Ya, ini juga sideways dalam kondisi begini. Ini adalah sideways. Ya, seperti ini sideways, sideways juga ini sampai di sini sideways. Ini kondisi-kondisi sideways begini. Ya, kalau kita memperhatikan sideways yang lama kita tidak ketemu, maka yang kita lakukan adalah di zoom, kemudian kita tarik, kita lihat, kita manfaatkan dengan price action. Price action itu candlestick yang kemarin sudah kita sampaikan. Ada sinyal pertama, sinyal wujud, kemudian kita entry di sana. Ya, kalau di H1 bagaimana? Ada nanti konsolidasi sama. Konsolidasi itu gerakannya begini. Nah, ini adalah konsolidasi namanya. Ini konsolidasi. Masih tidak ada tren yang dominan di sana. Kalau breakout bagaimana? Ya breakout kita bisa entry sesudahnya. Dengan catatan ya kita lihat adakah di sana nanti support resisten kuat. Kalau ada support resisten hati-hati, jangan ikut walaupun itu breakout. Breakout itu kalau tidak ada support resisten baru breakout. Contoh ini naik, tren naik, kemudian setelah itu naik turunnya sama atau hampir sama. Ini namanya konsolidasi. Di sini adalah area konsolidasi, breakoutnya nunggu menjebol dari kotak ini, apakah dia ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas berarti kita ikut buy. Ikut buy itu bukan berarti terus menerus kita menunggu sampai profit, tidak. Ada batasan ketika itu breakout, dicari di sebelah kirinya adakah nanti di sana titik yang akan disentuh. Nah, misalkan ini breakoutnya, ya misalkan ini di sini saya perlihatkan dulu. Nah, ini kita tarik di sini adalah area resisten, kemudian breakout. Setelah breakout, nah itu adakah nanti di sebelah kiri itu adakah yang disentuh di sana? Ternyata masih ada banyak. Nah, di sini ada resisten, maka dia akan mencoba untuk menembus sana. Nah, ya kan? Begitu naik, oke, yang sebelah sini ya. Nah, ini begitu mana tadi? Saya hapus dulu biar kelihatan ya. Oke, saya contohkan ini adalah sideways. Tadi yang mana sideways tadi ya? Saya buat contoh yang mana tadi ya? Oke, ini ya, pakai ini ya. Ini sidewaysnya di sini. Kemudian ini area resisten yang di break, atau resistennya bukan di sini. Area yang di kotak ini adalah resistennya. Yang di atas resisten, yang di bawah adalah support. Ini berarti resisten, yang ini supportnya. Mana yang di breakout nanti di situ dia akan lanjut. Ya, dengan catatan apakah nanti di sana mendekati resisten berikutnya atau support berikutnya atau tidak, kita lihat. Contoh yang atas ini breakout kuat, tebal di sana, dan yang sebelah kiri betul-betul di breakout. Maka ini berpeluang lanjut sampai di mana ya kita tentu bisa lihat di sebelah kirinya adakah nanti di sana resisten lagi. Nah, resisten masih ada di ujung itu. Ini resisten yang terdekat berikutnya. Dia akan berusaha menyentuh area titik tinggi di sini. Perhatikan. Nah, kemudian di sebelah atasnya juga ujungnya di sini ada ujungnya di sana. Kalau ujungnya sudah disentuh, apakah menyentuh lagi? Jauh, masih bukan, masih jauh. Maka jangan berpikir untuk buy lagi walaupun nanti breakout, karena terlalu jauh. Ini terlalu jauh. Di dalam satu hari kondisi normal, kalau sudah terlalu jauh, ringnya sudah terlalu jauh, maka jangan berpikir untuk lanjut. Lebih baik kita menunggu. Ini sudah terlalu jauh. Walaupun dia naik lagi tapi tidak lama. Ya, perhatikan, walaupun naik lagi tapi tidak lama. Habis itu turun kembali. Inilah gunanya kita membaca
support resisten berikutnya. Ketika di breakout, maka jangan asik dengan kita profitnya dibiarkan, tidak segera exit. Ya, kenapa? Karena memang ada batasan di sebelah kiri sebelumnya pernah tercipta atau tercetak harga yang lebih tinggi lagi. Di situ berpeluang untuk tersentuh dan kembali lagi. Karena satu hari ada perhitungan yang namanya ring tadi. Oke, itu yang bisa kita berikan. Mungkin ada pertanyaan lagi nanti bisa disampaikan. Yang lain mungkin ada yang bertanya lagi, silahkan. Time frame yang digunakan standarnya H1, kemudian detailnya di M15. Standarnya menggunakan H1, kemudian M15 untuk penjabarannya. Yang mana yang terbaik tentu di H1 daripada M15. Baik, selanjutnya monggo kalau mau bertanya lagi, masih kita buka peluang untuk bertanya biar nanti semua tercover pertanyaan itu. Soalnya kalau di HP saya susah menjelaskan nanti dengan chat ya, dengan kata-kata terkadang susah. Boleh silakan di screenshot kirimkan, tidak masalah. Yang penting kita akan jelaskan di kelas seperti ini biar lebih gampang nanti. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silahkan, baik terkait dengan breakout trendline, support, resisten maupun chart pattern. Ya, sekarang kita coba untuk menganalisa hari ini, biar teman-teman juga nanti memahami. Tadi sudah saya sampaikan di grup juga. Ya, kita baca tren mayor dan minor. Tren mayor itu tren besarnya masih naik. Ya, tren besarnya masih naik, tetapi ada tren minor di sana. Tren minor itu tren kecilnya. Ini sudah mulai turun. Sampai di sini naik lagi. Sampai di sini turun lagi. Kemudian naik lagi. Kemudian turun lagi. Nah, kemudian naik lagi, tadi saya berikan garis seperti itu, nanti akan diuji di area di sini. Nah, kalau nanti di breakout, dia akan diuji lagi di atasnya lagi di sini. Karena masih tangganya turun. Kalau lagi turun naik lagi ya nanti diuji lagi di sini. Kalau di area uji pertama ini sudah tidak breakout, maka hati-hati di sana peluangnya akan turun lagi begini. Ya, ini cara kita untuk menentukan step by stepnya, mengenali pergerakan market apakah nanti lanjut atau berbalik. Ketika turun pun akan diuji di area support di sini. Kalau breakout dia akan lanjut. Kalau breakout kita bisa entry di sesudah breakout. Kemudian di sebelah kiri ada support besar di sana, hati-hati, ini ada support besar. Nanti akan diuji di sini lagi. Kalau di area ini dia mantul, dia akan di area ini dia tidak bisa breakout, dia akan mantul lagi. Bisa juga naik begini, dia turun lagi begini. Dan seterusnya. Naiknya akan diuji di area di sini nanti. Nah, ini. Ya, begitu cara kita untuk menentukan dan membaca step by stepnya. Biar kita tahu, oh ini trennya mau turun, oh ini mau naik. Jadi bukan yang dilihat hanya 1-2 candle terakhir begini, tidak ketemu nanti. Oh ini mau naik, ya memang mau naik, tapi kalau kita tidak melihat secara umumnya, globalnya, kita tidak ketemu. Yang ada dalam pikiran kita buy dan buy, padahal ini hanya bersifat koreksi, masih diuji di area di atasnya di sini. Ya kalau sudah breakout nanti akan lanjut naik, kemudian diuji lagi di area berikutnya, diuji lagi dan seterusnya sampai kalau breakout semuanya, maka fokus kita adalah buy. Kalau sudah di breakout semuanya maka fokus kita adalah buy karena sudah mau berganti tren, mau reversal. Reversal itu kemarin sudah saya sampaikan adalah bergantinya tren secara permanen. Jadi akan berganti naik lagi kembali ke tren utama atau mayor trennya. Ini mayor trennya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan yang mau ditanyakan lagi? Silakan teman-teman kalau mau bertanya, baik terkait dengan support resisten, kemudian trend line ataupun chart pattern. Ya, chart patternnya mungkin besok kita bahas lebih detail lagi. Atau mungkin yang kemarin sudah kita sampaikan ada kesulitan, silakan ditanyakan. Mau tanya Pak, Ya, silakan Bu. ini apa namanya sistem yang Bapak kasih yang apa namanya yang
apa namanya, tren line ke bawah itu, Mm-mm. ada titik-titik yang sebelah yang terakhir kali Pak, ada titik-titik yang apa namanya, diuji di area-area tertentu ya. Mm-mm. Terus itu berlaku untuk ke semua time frame kan Pak? Sama, berlaku untuk semua time frame. Kalau misalnya saya Tinggal pakai kita time frame memanfaatkan, ya misalnya 4 apa sama, persis sama. 2 misalnya, sama ya semuanya Sama itu ya? persis. Jadi Berlaku ya? teknik ini Bu, teknik ini adalah umum karena kita membaca price action. Jadi permintaan penawaran di situ tergantung kita membacanya dari sudut mana begitu tadi. Dari sudut misalkan lebih tinggi lagi di H4 sama. Nanti kalau ada begini juga sama, kita membuat tangga-tangga begini juga sama. Kalaupun tidak ada tangganya bagaimana? Pasti ada, cuma beda waktu karena beda pergerakan. Ya, kalau di D1 juga ada sama nanti, ya ini seperti ini. Cuma kalau D1 memang panjang, ya, jangka panjang, tetapi cara membacanya sama. Jadi kalau naik, turun, kemudian di sana diuji di area support. Kalau nanti di area support dia tidak breakout, dia kembali. Di situ di area ini ada pengujian lagi di situ. Kalau nanti dia breakout lanjut, kalau enggak turun. Itu saja sudah. Nah, nanti di sini di area ini juga diuji lagi. Kalau naik dia diuji lagi di area ini. Kalau breakout dia naik, kalau enggak bisa berpeluang turun atau sideways. Turun pun juga diuji lagi di sini. Ya perhatikan. Kalau enggak tersentuh mulai ada naik lagi, manfaatkan lagi. Begitu naik breakout, manfaatkan lagi. Ini naik pun kalau kita manfaatkan masih ada 1000 lebih karena ini daily. Dan seterusnya. Turun pun kalau tidak breakout dia kembali lagi ke atas lagi. Baru setelah breakout dia lanjut dan seterusnya begitu. Sama dengan di time frame M15, M30 pun sama. Kondisinya membacanya sama. Hanya kita nanti manfaatkannya dari sudut yang berbeda karena waktunya yang mempengaruhi di sana. Itu saja, Bu. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Baik, ada lagi pertanyaan dari siapa ini? Pak Andi lagi. Bila breakout dengan candle tebal sekali, apakah boleh langsung ditembak meskipun candle belum? Tidak boleh. Breakout itu harus selesai dulu. Jadi ketika breakout sudah selesai dan candlenya ganti candle baru boleh masuk. Jadi kalau masih bergerak running walaupun breakout sampai ujung kaki pun tidak boleh entry di sana. Maksud saya tidak boleh entry memanfaatkan breakout itu. Kita boleh manfaatkan koreksinya, misalkan sampai di ujung di bawah, kita entry buy di sana. Boleh memanfaatkan koreksi, tetapi bukan mengambil sell. Baru setelah breakout menembus begini, menembus merah contohnya ini, misalkan di sini ada ini ada support. Ini walaupun sampai di bawah kalau belum selesai kita tidak boleh entry. Ini merah ini walaupun breakout sampai di bawah, kalaupun masih belum ganti candle, maka belum boleh entry breakout. Belum bisa dikatakan breakout sebelum dia selesai. Selesai itu jadi candle sudah sempurna, mati berarti tidak bergerak lagi, maka kita bisa entry berikutnya. Ya, begitu. Termasuk yang naik pun sama. Jadi kalau masih running tidak boleh dimanfaatkan untuk breakout. Breakout itu harus sudah selesai jadi candle yang utuh dan tidak bergerak di sana. Dengan time frame yang berbeda pun sama, metode yang kita gunakan juga begitu nanti. Walaupun di time frame yang lebih tinggi lagi itu masih bergerak, tidak masalah. Tergantung memang kita pakai yang mana. Ya kalau kita menggunakan gaun, pakaian, ya kita yang bagi kita itu cocok dan nyaman itu yang mana, pakai itu. Ya. Ada kalanya kita menggunakan time frame yang besar, ada kalanya yang kecil. Ini untuk membandingkan dan untuk meyakinkan kita bahwa marketnya betul-betul sesuai dengan analisis kita. Ya, begitu Pak Tom dan yang lainnya mungkin kalau mau bertanya silahkan, kalau tidak ada kita tutup dulu materi dan kelas pada pagi hari ini. Saya berikan kesempatan lagi untuk teman-teman yang mau bertanya. Ya, jadi kalau bertanya, monggo ada kesempatan kita berikan peluang untuk bertanya, sampaikan semuanya, jangan sampai nanti cat-cat dan tidak terbalas oleh saya, karena saya juga bingung menjawabnya dengan cat bahasa yang panjang susah untuk dimengerti. Monggo kalau mau bertanya lagi. Maaf Pak, saya Ibu Rosmah. Ya, Bu Rosmah, monggo. Gini Pak, mau nanya, itu kalau candle breakout itu kan Pak,
Dia itu di candle yang kedua, biasanya kalau breakout itu candle yang kedua atau yang ketiganya, Pak? Ya, langsung Bu, dari candle selanjutnya langsung. Contoh begini ya, ini tak kasih tanda. Ini di sini ada support. Nah, ketika ini breakoutnya di area di sini, hijau ini. Ini harus selesai candle, selesai ganti candle. Begitu ganti candle langsung entry-nya langsung, jangan menunggu lama. Karena kalau menunggu lama nanti bisa berubah duluan. Ini bisa langsung masuk, dimanfaatkan pertama untuk kita langsung entry dulu. Ya. Selanjutnya nanti kita menunggu apakah nanti dia selanjutnya ini atau di candle selanjutnya naik lagi, kita tidak peduli, yang penting ada peluang di sana breakout, kita entry, kemudian profit silakan disesuaikan. Seperti yang saya contohkan tadi, kalau di awal bisa 100 pip. Kalau kita sudah mulai pinter, maka dilihat sebelah kiri di sana adakah nanti yang disentuh lagi. Karena ketika sudah lanjut breakout, dia akan menyentuh yang candle yang pernah mencetak di atasnya. Di sini adalah candle tertingginya, maka dia akan mencoba untuk menyentuh candle yang tinggi. Kalau kita sudah terbiasa, kita tahu perkiraan, oh nanti kira-kira sejauh itu, atau diturunkan sedikit di area itu, kita close-nya begitu. Sehingga kita dapat profitnya lebih begitu. Kita dapat profitnya lebih. Misalkan di sini 129 kita belum dapat, ini masih kena floating. Nah, di sini kita bisa take profitnya di 280-an ini. Ya, ini adalah satu contoh. Jadi ketika kita breakout, kemudian kita entry di sana, jangan berharap langsung di candle saat itu, karena belum tentu juga saat itu langsung naik. Bisa saja ini seperti ini, ada koreksi dulu baru naik lagi. Yang terpenting ada peluang di sana, Bu. Ya, ada yang ditanyakan lagi, Bu? Sudah Pak, terima Ya, kasih. oke, sama-sama Ibu. Satu lagi pertanyaan, kalau terjadi ring, apakah boleh kita OP buy di bawah atau OP sell di atas? Ada resikonya. Nah, kalau sudah mencapai ring, misalkan ini naik breakout, kemudian ringnya sudah tercapai, maka hati-hati. Lebih baik kita menunggu. Menunggu apa? Menunggu di area ring itu sudah mulai ada sinyal reversal atau sinyal pembalikan. Contoh yang tadi saya sampaikan, ya ketika sudah di ujung ini, apa yang kita lakukan? Karena di ujung di sana tinggi sekali, lebih baik kita menunggu ada pembalikan. Ada pembalikan itu seperti apa? Nah, tentu sudah mulai ada sinyal warna merah. Ini adalah sinyal pertama. Kemudian sinyal kedua, ini kita menunggu satu lagi, wujud lagi. Yang pertama karena sudah wujud merah, maka tinggal nunggu konfirmasi satu cukup sudah. Berikutnya kita entry-nya di sana. Kok lama sekali nunggunya? Karena yang kita harapkan adalah profit dengan cepat dan mudah, dan tentu tidak membuat kita jadi pusing karena kena floating yang panjang. Menunggu akan lebih baik ya daripada kita mengambil resiko yang besar. Ya itu, jadi metodenya begitu. Kalau misalkan sudah mencapai ring, maka lebih baik menunggu ada sinyal reversalnya. Tentu dengan candle-candle berlawanan seperti ini. Termasuk yang turun di bawah, misalkan sudah mencapai ring, maka tunggu saja, tidak usah. Walaupun panjang, tidak usah ikut duluan. Lebih baik menunggu peluang yang menurut kita sudah memenuhi syarat. Contohnya ini sudah ada penolakan, kemudian ini penolakan buy, kemudian di sini sudah wujud warna hijau, maka cukup kita untuk entry selanjutnya di sini buy. Itu saja sudah. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Terima kasih banyak. Pertanyaan yang disampaikan akan membantu teman-teman yang lain menambah wawasan dan kemantapan di dalam trading kita. Selamat pagi, sampai ketemu di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.